Mungkin kalau bahasa kita anak betul. Gak apa-apa. Kalau kita ngatain orang, yang nggak tenang itu kita, bukan orang yang kita katain. Bener apa bener? Coba ada bapak nyumpahin orang, dia nggak bisa tidur tuh bapak. Kita membenci orang, yang gelisah kita, orang yang kita benci dia enak aja lagi zikir. Ini yang terasa oleh Abu Bakar. Padahal itu kepleset ngomong. Keluarkan doa itu sampai 3 kali. Yaghfirullahu Abu Bakr, yaghfirullahu Abu Bakr, yaghfirullahu Abu Bakr. Fawalla Abu Bakr bagian. Abu Bakar didoakan oleh Robi'ah, tambah sedih lagi. Dia didoakan oleh orang yang dia hina. Fawalla Abu Bakr as-Siddiq bagian, lalu Abu Bakar menangis. Kita amat cintai, kita muliakan, dan Allah muliakan nasib kita. Abuya penggagas MPTT dan para umi seluruh keluarga beliau, dan tak lupa yang saya cintai dan amat saya sayangi dan saya mengharapkan uyudoh dari beliau. Nah, beliau ini darah daging Abuya. Pada dasar beliau ini ada bibit Abuya, yaitu Abu Muda Syukri Wali. Semoga Allah sehatkan dan panjang umur dan bisa meneruskan MPTT yang amat kita cintai ini. Juga yang saya hormati Wali, pecinta Abuya, dan kita juga cinta pada beliau. Setiap orang yang cinta kepada Buya, maka kita kalau ingin mendapatkan cinta dari Buya, cintailah orang yang telah cinta kepada Buya. Wali Sayyidul Adnan. Tak lupa Sotibul Bait yang dimuliakan Allah, bisa memberikan fasilitas yang begini nyaman, enak, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah di tempat ini. Itu Abu Omar Zaman dan para santrinya, yang menurut saya akhlak beliau ini Masya Allah amat baik, seperti akhlaknya para ulama dan para aulia. Mudah-mudahan para santri beliau dijadikan ulama warasatul anbiya. Dan pondok ini bertambah berkah secara zahir dan berkah secara batin. Lupa tentunya pembantu-pembantu Abuya, para wali Nangro Banda Aceh, Tengku Haji Hadimi, dan juga Ketua Rapid Seribe Bapak Haji Jupri, dan para hadirin, para tentu pembawa acara yang saya hormati dan Allah muliakan. Apa yang disampaikan oleh guru kita berdua tadi itu sudah cukup sebenarnya, sangat baik sekali. Tinggal kita mengamalkannya, dan dalam pengamalan itu kita harus ada robitoh tentunya. Selalu ingat dengan guru di dalam kita melakukan amal. Itulah yang membedakan orang toriko dengan orang goel toriko.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu, sananya itu warabitu warabatoh. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa bermurabatoh dengan guru kita pada saat ini, yaitu Abuya Murabi Arwahina, dalam wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada penjelasan juga yang ditulis oleh Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Uhul Qulub, bekal hati untuk menghadap Allah. Bekal hati untuk menghadap Allah, ya MPTT ini Bapak Ibu nggak harus baca Uhul Qulub yang 2 jilid tebal itu. Tidak aja masuk MPTT, itu bekal hati untuk menuju Allah. Ini makalah bekal hati untuk menuju Allah, karena setiap perjalanan itu membutuhkan bekal. Diceritakan ada seseorang melakukan ibadah, lalu dari ibadahnya itu bercahaya. Malaikat-malaikat yang ada di langit pertama itu terkagum-kagum dengan ibadah orang itu. Lalu diangkatlah pahala sholat orang tersebut sampai ke pintu langit kedua, dan semua malaikat terkagum sampai ke pintu langit ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tidak bisa mengatakan di ain, di mana dan bagaimana. Kemudian oleh Allah ditolak amal itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu hai malaikat hanya melihat luarnya saja, dan aku lihat orang ini di dalam melakukan sholat bukan untukku. Dia melakukan sholat ingin surgaku. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin, dan Allah itu zat yang amat kaya dari segala alam. Maka sholat itu lalu dibandingkan kembali kepada orang itu, dan malaikat semuanya ternganga, kaget. Ternyata ikhlas itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diajarkan supaya sholat dan zikir kita ini memang dibawa oleh malaikat dan sampai ke hadirat Allah. Tidak boleh ada kepentingan diri, egosentris, apapun itu. Ini yang diajarkan Abuya, supaya ibadah kita ini tulus diterima Allah, dan itu yang memang diinginkan Allah. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, seseorang tidak akan pernah bisa menjadi tawadhu kalau dia tidak belajar tentang ma'rifat. Tawadhu yang sebenarnya adalah memandang kebesaran Allah, melihat diri ini rendah, hina. Jadi tawadhunya sebenarnya bukan sementara. Contoh, kita kenal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kita kenal sahabat Rasulullah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Karena kita bisa lihat dalam makalah Abuya tentang akhlak nomor 2, akhlak yang baik, yaitu orang yang dapat merendahkan sayap. Mari kita lihat Abu Bakar. Jadi Abuya ini mengajak kita supaya kita memiliki akhlak para sahabat. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dalam riwayat Imam Muslim, pernah beliau dihadiahkan kebun korma di Madinah. Abu Bakar pun dihadiahkan kebun korma oleh Rasulullah. Batasnya adalah kebun korma,
batas tanah itu. Kemudian kata Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami, hai Abu Bakar, pohon korma ini masuk ke saya. Ini berarti milik Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kemudian kata Abu Bakar, tidak, justru pohon korma ini masuknya ke saya. Berebutlah dua sahabat ini tentang batas pohon korma. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengeluarkan kalimat tanpa sengaja yang tidak mengenakan Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Terpeleset, dan kalimat itu tidak enak sekali didengarnya. Tapi Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami tidak membalas lagi. Mungkin kalau bahasa kita anak betul, nggak apa-apa. Kemudian mengeluarkan, dalam hadis itu memang tidak diceritakan. Ini yang hebatnya sahabat. Kita harus contohkan nanti. Kemudian dalam hadis itu memang tidak diceritakan apa, tapi kalimat itu tidak layak dikeluarkan oleh seorang sahabat yang sudah memandang Rasulullah, sudah selamat dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya yakin Pak, orang yang sudah selamat dengan Buya, sudah masuk dalam PPTT, sudah selamat sama Buya, nongkrong bareng-bareng, pasti akhlaknya lebih bagus, benar nggak? Benar, pasti. Karena kita memang diajarkan nggak boleh ada wujud diri, dan itu ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Abuya disehatkan. Orang Toriko secara jasad Buya ada di Padang, tapi jangan beranggapan bahwa Buya nggak ada di sini. Itu yang membedakan orang Toriko dengan bukan. Sebab ada ruqyah di Main, ada bil basyirah. Maka nanti ada ahlul dalil, ada ahlus syuhud, ada ahlul ayan. Orang Toriko itu ahlus syuhud. Sekalipun guru ada di mana merasa di depan melakukan sesuatu yang nggak baik, misalnya, guru saya ngeliatin. Kalau sama guru sudah begitu, apalagi dengan Rasulullah. Kalau sudah begitu dengan Rasul, apalagi dengan Allah. Inilah makna bahwa kita selalu dengan Allah. Makanya orang yang nggak punya guru nggak kemana-mana. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Rasulullah itu dermawan, karena beliau memang sekalipun dalam kisah perjalanannya, maka diterangkan oleh Al-Quran, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Sekalipun dia memang manusia, tapi manusia yang diberikan tingkat yang lebih tinggi lagi. Kita bisa dengar bagaimana Rasulullah kalau bangun tidur, wajahnya itu bekas ada telapak korma. Tapi beliau menghadiahkan buah korma coba dengan Abu Bakar dan Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Karena di mata Rasulullah itu dunia sudah tidak ada apa-apanya. Inilah sudah tidak ada wujud diri. Sehingga dalam syair Imam Busiri diterangkan, fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmallah wal qalam. Ya bagaimana mungkin Rasulullah tertarik dengan dunia, dengan nur Muhammad inilah kemudian adanya dunia. Dan ilmu Rasulullah adalah ilmu Allah wal qalam. Jadi beliau mulia sekali. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Robi'ah, ini orang yang akhlaknya baik. Tatkala dia mengeluarkan kalimat yang gak enak, kul misla tulaka, itu kalimatnya. Kul misla tulaka. Tolong Robi'ah ucapkan satu kalimat percis seperti aku mengeluarkan kalimat itu yang tidak enak kepada kamu.
Di ayatku nanti soson li supaya ini mendapatkan kisos, mendapatkan balasan lagi. Tolong ucapkan kalimat yang gak enak dari mulutku untuk saya sebagai balasan dari akhlak saya yang tidak baik. Itu Abu Bakar sampai mengeluh, tolong Robi'ah, tolong katain saya apa aja silahkan. Lebih jelek dari kalimat yang saya keluarkan silahkan saya terima. Ini Abu Bakar. Kalau kita melihat begini kan, jangankan dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar aja kita belum apa-apa. Alhamdulillah kita masuk ke MPTT ya Pak ya. Bahagia, ini nikmat dari Allah. Allah yang mempertemukan kita. Kemudian apa kata Rabi'ah? La, tidak ya Abu Bakar, saya tidak mau mengucapkan kalimat seperti kalimat yang kamu ucapkan kepada aku. Kemudian Abu Bakar mengeluarkan kalimat, la asta'diyannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan laporkan tentang ihwal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar cuma ingin dikatain. Jadi ada orang kan justru ingin dihina. Kenapa? Sebab kalau kita dihina, diri kita rendah. Di saat diri kita hina, saat itulah Allah akan angkat derajat kita. Makanya dihina orang jangan marah. Jangan. Robi'ah dikatain kan dia bersahabatnya Abu Bakar. Ayo Kak, ucapkan kalimat yang sama. Tidak. Sampai kata Abu Bakar, saya laporin kamu kepada Rasulullah karena kamu nggak mau ngatain saya. Oh iya Kak. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jalan dari kebun kormanya itu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rabi'ah ikut di belakang Abu Bakar ikut. Di Madinah itu banyak suku Rabi'ah al-Aslami. Kemudian itu keturunan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, ya Rabi'ah, yang salah Abu Bakar, tapi yang melaporkan kamu ke Abu Bakar justru Abu Bakar. Bagaimana menurut kamu? Apakah kami harus ikut untuk membantu kamu sesama keturunan Rabi'ah al-Aslami? Jadi mau dibantu oleh sumpah golongan Rabi'ah al-Aslami. Apa kata Rabi'ah? Hal tadruna man hadha? Huwa Abu Bakr As-Siddiq sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Saniyal Isnin idhuma fil ghar. Kamu tahu nggak yang lagi marah ini siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia Saniyal Isnin idhuma fil ghar, orang yang menemani Rasulullah di Guha Sur idhuma fil ghar. Dia lagi marah. Dan kalau Abu Bakar marah, nanti Rasulullah akan marah. Dan kalau Rasulullah marah, Allah akan marah karena mengikuti marahnya Rasulullah. Pahalaka Rabi'ah, hancur Rabi'ah. Jangan main-main kamu dengan Abu Bakar. Fanfiru. Hei, ini urusan saya dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini hanya masalah kecil aja kok. Hanya masalah batas, dan kita akan cerita kepada Rasulullah karena yang memberikan kebun korma ini Rasulullah. Ya, rata-rata para nabi dan para ulama itu Pak dermawan. Coba Buya bagaimana nggak dermawan? Membangun MPTT itu udah habis berapa gedung-gedung, terutama yang baru ini yang kemarin saya lihat itu MPTT Kalimantan itu udah kayak hotel. Berapa itu biaya? Belum lagi bantuan Buya itu pondok-pondok yang lain. Sebab begitulah kalau para wali Allah itu
duit itu udah nggak kayak kita ada di hati. Kayak Imam Syafi'i ada keluar. Kemudian Rasulullah datang, Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian itu. Robi'ah ketinggalan. Kenapa? Karena dia tadi menyabarkan kaumnya yang ada di Madinah. Tatkala Robi'ah sampai di hadapan Rasulullah SAW, ya Robi'ah, ma'alaka ma'a Abi Bakrin Siddiq, kamu dengan Abu Bakar ada apa? Kata Rasulullah, ada apa? Padahal Rasulullah sudah diceritakan oleh Abu Bakar. Kemudian kata Robi'ah, ya Rasulullah, kami berselisih sedikit tentang batas pohon korma yang engkau telah berikan kepada kami. Menurut saya ini masuk ke saya, menurut Abu Bakar ini masuk ke Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengeluarkan kalimat yang gak enak banget ya Rasul. Dan Abu Bakar meminta saya supaya saya mengeluarkan kalimat yang sama. Sebenarnya Pak, kalau kita ngatain orang yang gak tenang itu kita, bukan orang yang kita katain. Bener apa bener? Coba ada Bapak nyumpain orang yang gak bisa tidur tuh Bapak. Kita membenci orang yang gelisah kita, orang yang kita benci dia enak aja lagi zikir. Ini yang terasa oleh Abu Bakar. Padahal itu kepleset ngomong. Kepleset apa bahasa ininya? Aceh. Terlanjur ngomong. Enggak dimaksud. Ya, coba. Tapi Abu Bakar merasa ini salah. Maka Abu Bakar enggak tenang hidupnya. Kalau dia enggak dihina lagi oleh Robi'ah. Jadi begitu ya Rasulullah, Abu Bakar meminta kepada saya supaya saya menghina dia lagi dengan kalimat-kalimat yang seperti dia ucapkan. Saya tidak mau, dan Abu Bakar marah. Apa kata Rasulullah? Ajar ya Robi'ah, cakep. Kamu tidak mengeluarkan kalimat yang sama yang dikeluarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bal qul ya Robi'ah yaghfirullahu Aba Bakrin. Ucapkan ya Robi'ah, yaghfirullahu Aba Bakrin, semoga Allah mengampuni dosa Abu Bakar. Kemudian Robi'ah mengeluarkan doa itu sampai 3 kali. Yaghfirullahu Aba Bakrin, yaghfirullahu Aba Bakrin, yaghfirullahu Aba Bakrin. Fawalla Abu Bakrin bagian. Setelah Abu Bakar didoakan oleh Robi'ah, tambah sedih lagi. Dia didoakan oleh orang yang dia hina. Fawalla Abu Bakrin as-Siddiq bagian. Lalu Abu Bakar menangis. Ini adalah akhlak para orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di dalam kitab Al-Anbiya? Kamam battan bida man imbatta in bida man imbatta ayman qata'aka in bida. Buat orang yang memutuskan hubungan dengan kamu, jangan terlalu dipikirkan. Yang mengurusi itu nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab waktumu akan habis. Nah, ini adalah akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita memiliki akhlak yang seperti itu ya Pak ya. Kalau kita kan enggak, orang ngatain kita sekali, kita balas 3 kali. Kamu memang bodoh, kamu apalagi bapaknya bodoh. Kalau kita dikatain orang bodoh, kamu itu bapak dan engkongnya kebodohan. Jadi dua-duanya ya bodoh.